Jumpa lagi di Audio TV. Ya, ini adalah TV Smart Cinemax Soundbar Google TV. Ya, ini adalah lini TV dari Polytron yang terbilang unik karena sudah dilengkapi dengan soundbar dan subwoofer di dalam paket penjualannya. Sekitar 2 tahun yang lalu kami sempat membahas Cinemax Soundbar TV, paket terjangkau yang jadi pendahulu dari TV yang akan kita bahas kali ini. Udah pernah nonton videonya? Kalau belum, mungkin itu karena kalian belum subscribe ke channel kami nih. Ayolah, di-subscribe dan aktifkan juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan review-review menarik kami. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah varian terbaru dengan kode PLD 50BUG5959. Ini adalah sebuah Google TV 4K dengan layar 50 inci yang dibekali dukungan untuk Dolby Vision dan Dolby Atmos. Selain itu, TV ini juga disebut menawarkan kemudahan penggunaan dengan Just Talk karena sudah mendukung Google Assistant dengan mikrofon di TV. Jadi, sangat modern dan kekinian ya. Oke, mari kita langsung bedah TV yang satu ini. TV lini Cinemax Soundbar dari Polytron memang dihadirkan sebagai paket lengkap terjangkau yang bisa menghadirkan sistem home entertainment dengan kualitas audio di atas rata-rata. Tapi tentunya bukan audio saja yang diusung oleh si Smart Cinemax Soundbar Google TV yang kami review ini ya. Ada banyak teknologi baru yang disematkan Polytron ke TV ini sehingga TV ini jadi lebih modern, lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Sebelum kita mulai bahas TV ini, mari kita lihat paket penjualannya dulu ya. Nah, kita bisa lihat di dalam tentunya ada unit TV-nya. Lalu ada 2 set stand untuk TV lengkap dengan bautnya. Lalu ada kabel power buat TV, ada remote control disertai dengan baterainya juga, ada soundbarnya, ada kabel audio untuk soundbar, ada set mounting bracket untuk soundbar, ada subwoofer. Nah, ini ditempatkan di box terpisah dari TV ya. Kemudian ada kabel audio untuk subwoofer dan paket dokumen. Nah, terkait desain, TV ini terlihat cukup modern dengan gaya minimalis dan bezel yang tipis. Bezel layar di sisi kiri, atas, dan kanan tebalnya hanya sekitar 9 mm saja. Sementara untuk bezel bawah layarnya pastinya lebih tebal. Hal ini wajar untuk sebuah TV ya. Di dasar area tengah bezel bawah layar ada area tempat dari built-in mic atau built-in mikrofon. Ada switch on-off untuk mikrofon dan ada beberapa lampu indikator untuk TV ini. Nah, karena TV ini hadir dengan soundbar di paket penjualannya, desain stand TV ini pastinya disiapkan agar soundbar bisa ditempatkan pas di bawah TV. Jadi, stand itu ditempatkan di ujung kiri dan kanan TV seperti ini. Ini mirip dengan TV Cinemax Soundbar yang sebelumnya udah pernah kita review ya. Beralih ke belakang, ada bagian yang menonjol di area tengah dan bawah TV. Konektor AC input terletak di kiri area yang menonjol tersebut menghadap ke samping. Sementara sebagian besar konektor I/O ditempatkan di kanan area tersebut, juga menghadap ke samping. Ada juga yang ditempatkan di area kanan bawah sisi belakang. Konektor-konektor audio untuk koneksi ke soundbar dan subwoofer diletakkan di area kiri bawah sisi belakang, menghadap ke belakang. Lalu di permukaan belakang ada 4 lubang mounting untuk pemasangan TV ke dinding atau bracket. Ukurannya adalah 300 x 300 mm. Untuk soundbar, desainnya juga terbilang sederhana ya. Lebarnya kurang lebih sama dengan lebar dari TV. Sementara tingginya benar-benar pas untuk ditempatkan di bawah TV ini. Di sisi depan soundbar terlihat ada grill speaker di area kiri dan kanan. Sementara di belakang ada konektor untuk menghubungkan soundbar ke TV. Dimensi TV ini beserta dengan stand dan soundbarnya ditempatkan di bawah TV adalah sekitar 1155 x 713 x 243 mm. Nah, beralih ke subwoofer. Desainnya terbilang sederhana ya, minimalis dengan permukaan glossy. Dimensi subwoofer 330 x 330 x 335 mm. Konektor power dan konektor audio dari soundbar ini ada di sisi belakang. TV ini memiliki spesifikasi diagonal layarnya 50 inci. Resolusi layarnya 4K UHD 3840 x 2160 pixel. Backlightnya adalah di LED ya. Refresh rate-nya 60 Hz. Viewing angle-nya plus minus 178 derajat vertikal dan horizontal. Untuk HDR, dia sudah support HDR10, HLG, dan Dolby Vision. Untuk audio, dia pakai soundbar 2x4 watt dan subwoofer 1x50 watt.
Untuk smart feature-nya, OS-nya udah Google TV dengan RAM 2 GB dan storage 16 GB. Ada Google Assistant dan sudah support Google Chromecast built-in ya. Untuk konektivitas ada Wi-Fi 5, wah luar biasa Wi-Fi 5 ya. Bluetooth-nya 5.0, ada Fast Ethernet juga di situ. Untuk TV digital dia sudah support DVB-T2, jadi udah bisa untuk TV digital Indonesia. Dan bisa dilihat kita bisa mendapatkan banyak channel TV lokal dengan Smart TV yang satu ini. Untuk konektor atau I/O ya, konektor yang menghadap ke samping dari atas ke bawah adalah 2 USB 2.0, ada satu HDMI 2.0, port ini sudah mendukung ARC atau eARC ya. Ada headphone jack atau analog audio out 3,5 mm, kemudian ada lagi 2 HDMI 2.0, ada antena in, ada digital audio out dan ada Ethernet port. Sementara untuk konektor yang menghadap ke belakang itu ada set composite AV in. Terkait HDMI yang ada di TV ini, semuanya mendukung input sampai dengan 4K 60Hz. Jadi ini cocok untuk menghubungkan PC desktop atau laptop, game konsol, STB, Blu-ray player, dan alat modern lain ke TV ini. Sementara untuk perangkat yang lebih tua, itu bisa pakai composite AV in. Menariknya, walaupun sudah dibekali dengan soundbar dan subwoofer, di paket penjualan masih ada juga konektor audio out di TV ini. Jadi, kalau suatu saat ingin upgrade ke sistem audio yang lebih mumpuni lagi, kalau memang bisa nemunya lebih mumpuni, masih bisa dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke penggunaan. Tentu saja untuk TV berbasis Google TV ini ya, saat pertama kali nyalakan kita harus mengikuti setup awal dari Google TV. Kita akan diminta menghubungkan TV ini ke internet dan login ke akun Google kita. Setelah proses setup awal ini, TV bisa langsung digunakan. Seperti biasa, tampilan standar Google TV akan muncul dengan deretan aplikasi ada di bagian atas dan rekomendasi konten di bagian bawahnya. Terkait aplikasi, ya pastinya lengkap. Aplikasi streaming populer seperti Netflix dan YouTube itu sudah terinstall secara standar di sini. Disney Plus Hotstar bisa didapatkan dari Play Store. Demikian juga berbagai aplikasi populer lainnya. Aplikasi lokal populer seperti Mola dan Video juga tersedia. Nah, untuk Google TV dari Polytron ini ada free premium konten Mola 12 bulan. Sementara untuk video ya dapat platinum 6 bulan free di sini. Oke, kita bisa menggunakan remote untuk navigasi di Google TV ini. Secara standar, remote bawaan TV ini berjalan di mode infrared only. Remote ini masih menggunakan desain klasik dengan banyak tombol, termasuk tombol-tombol angka untuk input channel TV. Ada beberapa tombol shortcut ke aplikasi populer di area bawah remote ini, termasuk untuk Mola dan untuk YouTube. Untuk menghubungkan remote ke TV melalui Bluetooth, kita bisa menekan tombol back plus home di remote. Setelah beberapa saat, proses pairing akan otomatis dilakukan. Saat dihubungkan via Bluetooth, remote juga bisa digunakan untuk voice command di Google Assistant. Seperti biasa, kita bisa menahan tombol Google Assistant dan menyebutkan perintah ke TV. Open YouTube. Opening YouTube. Selain dari remote, voice command tentunya juga bisa langsung diberikan ke TV melalui mic on TV atau built-in mikrofon yang tersedia. Tentunya kita harus lebih dahulu menyebutkan keyword OK Google sebelum memberikan voice command ke TV yang satu ini. Oke Google. Open Hotstar. Opening Disney Plus Hotstar. Kalau dibutuhkan untuk mempermudah navigasi dan input teks ke TV, kita bisa memasang keyboard dan mouse, baik melalui USB maupun Bluetooth juga bisa ya. Untuk USB ini juga bisa digunakan untuk memasang storage ke TV ini. Kita bisa mengakses file audio, video, dan gambar yang ada di storage dan langsung menampilkannya dari TV. Untuk casting dan screen mirroring dari perangkat lain ke TV ini juga bisa dilakukan karena di TV ini sudah tersedia Chromecast built-in. Oke, sekarang pengalaman penggunaannya seperti apa? Oke, kita bahas dulu dari layarnya. Permukaan layar TV ini terlihat cukup reflektif ya. Bayangan dari apa yang ada di depan TV dapat dengan mudah terpantul di TV ini. Ini berpotensi sedikit mengganggu, tapi justru permukaan seperti ini yang akan membantu warna tampil lebih cemerlang di TV. Mungkin ada baiknya TV ditempatkan di ruangan yang tidak terlalu banyak jendela dan diatur posisinya agar sumber cahaya di ruang itu tidak terpantul ke TV. Jadi posisi TV-nya sebaiknya jangan dihadapkan ke jendela. Kami mencoba TV ini dengan memutar berbagai konten dari berbagai aplikasi yang tersedia dan juga menggunakan TV ini untuk output dari PC dan konsol. Sepintas, kami melihat ada backlit bleeding di area tepi layar, terlebih saat ada di tampilan utama Google TV. Untungnya, saat kita lagi muterin konten, backlight bleeding ini tidak selalu terlihat. Untuk konten-konten non-HDR dan konten HDR, Polytron menyediakan beberapa preset picture mode. Seperti ini ya, preset yang tersedia.
Bedanya ada penanda HDR di awal nama-nama preset yang ada kalau konten HDR yang sedang diputar. Preset-preset ini bisa dipilih sesuai dengan konten yang ditonton atau sesuai dengan preferensi kita. Oh ya, menu pemilihan picture mode ini bisa dibuka dengan cepat karena di remote tersedia tombol untuk membuka menu pengaturan ini ya. Kalau untuk pengaturan-pengaturan lain yang juga cukup sering diakses, tersedia tombol menu yang akan membuka overlay berisi shortcut di area kiri layar. Ada shortcut ke pengaturan screen, sound, HDMI mode, dan lain sebagainya. Ini membuat pengaturan beberapa opsi di TV ini bisa dilakukan tanpa perlu nutup konten yang tengah kita nonton. Nah, ini TV nih. Kalau kita mau ngeset, kita jangan nutup kontennya ya. Kembali ke picture mode, ada menu pengaturan untuk tuning lebih lanjut preset yang sudah tersedia. Kalau dibutuhkan, akses ke pengaturan motion smoothing juga ada di sini. Kalau kurang cocok dengan pengaturan bawaan motion smoothing ini, kita bisa ubah manual dari sini ya. Untuk konten non HDR, kami merasa di kondisi tertentu TV ini terlalu banyak mengangkat area terang di layar. Ini membuat tampilan area tersebut berasa sedikit kurang natural. Untungnya ini tidak merusak tampilan secara keseluruhan. Untuk konten HDR, TV ini terbilang bisa menampilkannya dengan relatif baik. Area gelap terang di layar juga bisa tampilkan dengan baik di sini. Sementara kalau bertemu dengan konten yang mendukung Dolby Vision, akan muncul preset Dolby Vision Dark dan Dolby Vision Bright. Ini bisa dipilih sesuai dengan kondisi pencahayaan di sekitar TV atau ya sesuai dengan apa yang kita mau, preferensi kita aja. Ada juga preset Dolby Vision Custom. Ini bisa dimanfaatkan untuk membuat preset yang sesuai dengan preferensi kita saat menikmati konten Dolby Vision. Menurut pengamatan kami, konten Dolby Vision juga tampil cukup baik ya di TV ini. Kedalaman warna hitam dan gelap terbilang sudah cukup baik lah. Mengingat TV ini memang tidak dibekali dengan fitur yang bisa membuat kedalaman warna jadi sangat dalam memang ya. Sementara untuk warna memang bukan yang luar biasa, tapi untuk harganya sudah bisa dibilang mencukupi. Untuk viewing angle, kami merasa tidak ada pergeseran yang terlalu jauh sampai membuat tampilan rusak di TV ini kalau dilihat dari sisi samping. Memang belum bisa dikatakan tidak ada sama sekali, tapi cukup minim lah efeknya. Sementara untuk upscaling, sayangnya TV ini terlihat minim sekali memberikan peningkatan ke konten yang resolusinya rendah. Nah, saat memutar konten resolusi tinggi dengan HDR atau Dolby Vision, kami merasa bahwa respon user interface TV ini jadi agak menurun, baik itu user interface bawaan aplikasi maupun dari Google TV-nya. Tapi mengingat harga dari TV ini seharusnya masih bisa dibilang cukup wajar ya. Masih ingat kan, ini sudah termasuk soundbar-nya. Iya. Nah, untuk audio, preset yang tersedia seperti ini ya. Tentu saja ada opsi kustomisasi untuk membuat preset yang ada jadi lebih sesuai dengan preferensi kita. Terkait kualitas audio dengan soundbar dan subwoofer yang disertakan, tentu saja kualitasnya di atas rata-rata TV untuk kelas harga ini. Di atas rata-rata banget pasti ya. Separasi dan kedalaman suara terbilang cukup, wajar untuk spesifikasi yang ditawarkannya. Bass juga tidak terlalu dominan sampai mengganggu, jadi masih bisa dibilang relatif seimbang di sini. Nah, kemudian untuk input dari HDMI, jangan lupa ya untuk mengatur mode HDMI ke Enhanced kalau kita butuh menampilkan resolusi 4K 60Hz atau 4K dengan HDR. Oh ya, kami juga sangat menyarankan untuk mengubah picture mode ke game untuk input HDMI resolusi tinggi. Karena di picture mode lain kami rasakan adanya sedikit input lag di sini. Nah, terkait konsumsi daya, kami coba ukur saat TV ini menampilkan konten baik dari aplikasi TV maupun input dari HDMI. Konsumsi dayanya kurang lebih seperti ini ya. Oke, untuk harga bagaimana? Polytron menawarkan TV ini dengan harga kisaran 5.799.000. Itu harga paket PLD 50 BUG 5959. Yang berarti sudah termasuk TV, soundbar, dan subwoofer seperti yang kami uji kali ini. Jadi jangan samakan dengan yang hanya menawarkan TV saja. Oh ya, ingatkan tadi ya, ada bonus free premium content Mola 12 bulan dan video platinum 6 bulan untuk TV Polytron Smart Cinemax Soundbar Google TV, termasuk TV yang ini juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan tempat pemasangan TV. Karena kita bukan cuma harus menyediakan ruang untuk TV-nya saja, tapi ada juga soundbar dan subwoofer bawaan terutama. TV ini memang harus digunakan bersama dengan soundbar dan subwoofer karena memang nggak ada speaker internal di TV ini. Lalu layarnya, ini cukup banyak memantulkan bayangan, tapi jenis surface treatment ini memang bisa membantu membuat tampilan warna jadi lebih cemerlang. Lalu masih
masih ada backlight bleeding. Untungnya tidak selalu mudah terlihat saat kita lagi muter konten ya. Kemudian upscalernya terasa kurang mumpuni. Jadi saat memutar konten resolusi rendah, tampilan TV ini akan terlihat tidak begitu tajam ya. Dari sisi kelebihan, ini adalah sebuah paket lengkap TV layar besar, resolusi tinggi dengan soundbar plus subwoofernya. Kualitas audionya di atas rata-rata TV untuk kelas harganya. Viewing angle-nya juga luas, pergeseran warna itu cukup minim, nggak sampai ganggu ya. Sudah menawarkan dukungan untuk HDR dan Dolby Vision juga. Konektor yang tersedia juga cukup lengkap, ada 3 HDMI dan ini terbilang pas untuk TV di harga segini. Lalu dia sudah punya Google TV dengan dukungan banyak sekali aplikasi di dalam Play Store. Dia juga sudah mendukung Google Assistant lengkap dengan mic on TV yang membuat kita bisa memberikan voice comment tanpa harus tekan tombol di remote-nya terlebih dahulu. Kemudian udah siap untuk nerima siaran TV digital Indonesia yang DVB-T2. Ya, Polytron Smart Cinemax Soundbar Google TV ini hadir sebagai pilihan yang menarik untuk kalian yang ingin upgrade ke Smart TV 4K yang sudah kekinian dengan berbagai fitur modern. Paketnya juga lengkap, ada soundbar sama subwoofer yang tentu saja membuat suaranya jadi di atas rata-rata. Ini pas ya untuk yang sebelumnya masih pakai TV klasik dengan layar kecil dan ingin upgrade, terlebih lagi yang TV-nya belum punya tuner TV digital. Wah, mantep nih ya. Paket lengkap dari Polytron ini bisa menawarkan upgrade yang bisa membawa tingkat kepuasan menikmati konten hiburan yang lebih tinggi. Bukan cuma dengan ukuran layar lebih besar, aneka fitur modern, tapi juga dengan kualitas suara yang memadai dengan harga yang relatif terjangkau. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV TV.